Kembali lagi di program Kisah Inspiratif. Tentunya pada kesempatan kali ini masih membahas terkait dengan salah satu produk yang bisa dikatakan produk ini sudah mulai eksis di kota Bandung, apalagi di luar kota Bandung, yaitu Bakso Sehati. Masih bersama ownernya, sekarang langsung pemilik dari pengusaha Bakso Sehati, Bapak Iksan Lukmanul Hakim. Wah, betul ya Pak? Betul. Betul, luar biasa. Iya Pak, kalau berbicara terkait dengan usaha Bakso Sehati gitu ya, dulu ini boleh agak sensitif sedikit ya. Ini dulu modalnya ini ratusan juta atau gimana nih dulu? Enggak juga sih. Enggak juga ya? Enggak juga. Okay. Awalnya ya modalnya juga kita modal uang 300.000. Aslinya 300.000? Ya 300.000. Okay. Kita giling beli bahan di pasar, kita giling. Lama-lama ada yang pesan berkembang. Okay. Ya kemudian lama-lama investasi di mesin lama-lama. Enggak, yang jadi penasaran saya itu adalah dulu yang menyemangati Bapak supaya Pak udah bakso Bapak enak itu siapa dulu Pak? Keluarga mungkin. Keluarga ya, yang mensupport Bapak langsung bahwa ini jadi bakal produk laris ini dulu keluarga. Keluarga sih itu tadinya kan bikin, kemudian sama keluarga dicoba, kenapa nggak dijual katanya ini. Oh, emang bisa laku ya? Laku ini, ya udah akhirnya kita produksi, kita kemas, kemasan juga belum yang kayak gini waktu itu, cuman pakai sealer biasa gitu. Kita jual, ternyata permintaannya lumayan bagus, keterusan jadi, keterusan, kemudian modal juga bertambah, sedikit-sedikit kita akhirnya investasi di mesin. Di mesin satu gitu, nanti kemudian berjalan waktu ada lagi kita investasi sama mesin semua udah lengkap semua. Luar biasa. Berarti memang dengan keyakinan dan tekad bulat pada saat itu ya. Ya. Bahwa wah ini pokoknya saya yakin lah ya mah gitu ya. Aku yakin. Gitu aku yakin lah gitu. Bakal diterima oleh masyarakat dan bahkan bisa diminati ya. Ya. Nah, berkaitan dengan promosi, apakah memang di 2025 ini udah ada promo-promo yang diberikan atau maksudnya untuk promo beli 1 gratis 5 misalkan gitu atau gimana tuh? Biasanya kan teknik-teknik promosi ini seperti apa nih untuk tahun 2025 ini? Ada nggak? Sekarang kita tuh jadi metode penjualan produk kita sekarang mau mengarah ke sales tahu kasarnya. Oh. Ada sales tahu tuh. Sales tahu. Sales tahu. Kita kan ibu-ibu tuh sebelum ke pasar tuh biasanya tukang tahu yang ke rumah-rumah itu dari subuh ya, dari subuh udah mulai datang. Betul. Nah, kita coba mulai mau kerjasama dengan canvasser tahu. Oke. Gitu. Jadi nanti mereka direct selling langsung ke rumah-rumah. Gitu. Jadi ya satu meminimalisir biaya mungkin ya. Iya. Terus kita juga nggak perlu rekrut karyawan gitu. Terus salah satunya juga si canvasser tahu tuh pedagang tahu punya varian produk yang lain selain bawa tahu dan tempe. Oke. Gitu. Jadi ada produk baksonya gitu. Nah, itu berarti kan memang nanti ada promo khusus lah gitu atau penawaran khusus dengan para pelaku-pelaku di lapangan itu ya. Iya. Tadi tahu itu ya dengan betul. Oke, jadi memang menarik juga ya. Strategi pemasarannya gitu ya. Sampai kepikir ke sana gitu ya, sampai ke orang libatkan tukang tahu. Karena kan umumnya memang kan bakso ini idealnya mah dipasarin di pasar gitu, pasar tradisional atau di frozen food mungkin ya. Nah, mungkin Bakso Sehati punya metode yang berbeda sedikit. Jadi memanfaatkan sales tahu untuk memasarkan produk Bakso Sehati. Ini kalau berkaitan tadi kan udah Majalengka, udah Bekasi, terus produksi hanya di Bandung. Itu kewalahan nggak dengan jangkauan yang begitu luas gitu produksi? Kewalahan dan tidak kewalahan sebetulnya betul. Gitu. Iya, betul. Jadi mungkin kita terbantu karena kan mesin sudah sendiri. Jadi kita nggak terlalu kesulitan, beda dengan waktu kita masih ngemaklun gitu ya. Waktu kita masih maklun ke pasar, betul. kita
desak-desakan, Ya. antri Ya, sama betul. pedagang yang lain. Oh, iya, Nah, benar. mungkin sekarang termudahkan karena ada alat produksi sendiri, jadi kita tidak terlalu kerepotan. Makin penasaran mau Gitu. berkunjung ke rumah produksi. Nah, ini Bakso Wah, Sehatinya enggak, luar biasa. enggak boleh. Kalau boleh tahu sekarang kalau untuk karyawan sendiri di Bakso Sehati sudah merekrut berapa banyak? Kita tim ada 6 orang. Tim 6 orang. Tim 6 Sudah orang. bisa tercover itu ya. Ya, Dari tim mulai produksi produksi. sampai pengemasan gitu ya. Ya, dari mulai produksi sampai packaging, Packaging. kita ada 6 orang. Untuk sellingnya, untuk penjualannya, kita kurang lebih ada 15 orang. Itu saling 15 orang ini tersebar di Bandung saja atau memang di luar wilayah kota Di luar Bandung? wilayah kota Bandung juga. Oke. Kita ada mitra-mitra, kemudian ada pedagang-pedagang yang ngambil ke kita juga. Terus apa ada memang target ke luar Jawa? Misal di luar Jawa ada? Buka Masih Jawa selling? Barat sih. Insya Allah sih mungkin nanti ke depan Jawa Tengah, mungkin betul. ya Sumatera Betul. kita mulai akan garap gitu. Tapi untuk sekarang dalam waktu dekat kita Jawa Barat mungkin kayaknya. Oke, karena memang pemirsa, karena bakso ini dijual secara offline, kalaupun ada online itu hanya ya mungkin by WhatsApp gitu kan, atau via telepon yang memang hanya dikirim secara someday. Iya. Ya, karena sudah dijelaskan tadi bahwa dari ownernya, dari Bapak juga tidak mau ada perubahan rasa, warna dan yang lainnya gitu ya. Jadi pemirsa tadi tekankan ke J Prabu ya, kalau untuk yang mau pesan bisa langsung saja tadi menghubungi ke rumah produksinya Bakso Sehati. Nanti tadi sudah dijelaskan alamatnya, atau boleh di sebelah sini juga lihat. Nah, itu nanti bisa langsung datang tanya-tanya atau merasakan atau mencicipi terlebih dahulu gitu ya. Udah penasaran? Kenapa? Karena memang banyak orang yang ngobrolin atau ngomongin Bakso Sehati gitu kan. Oh, ternyata ini loh pemiliknya. Luar biasa, Pak. Jadi memang sementara ini belum bisa online ya, Pak ya? Sekarang online Secara misalkan 3 hari. 3 hari belum. Belum ya? Belum. Kalau someday bisa ya? Someday bisa. Someday Kita someday bisa. Tapi kalau kota Bandung mah mungkin someday bisa ya? Ya, untuk wilayah kayak Bekasi, Jakarta Bekasi sebenarnya masih bisa someday someday. Masih bisa someday. Asal mungkin pesennya bisa pagi atau gimana tuh? Biasanya sih masuk list order tuh malam. Oh, malam. Besok pagi kita siapkan, kita kirim. Nah, jadi pemirsa yang mau pesan itu, kalau yang mau someday, jauh nih nggak usah ke kota Bandung, terus udah tahu nih rasanya, udahlah. Tinggal, tapi ya malam ya gitu ya? Malam. Nanti di packing dan dikirimnya di Pagi harinya. pagi hari. Jadi sampai ke rumah, nah jangan lupa buat testimoninya dan kirim langsung. Ada nomor untuk testimoni ada ya? Testimoni Setiap konsumen yang mencicipi bakso ini ada testimoninya nggak? ada testimoninya. Oke, luar biasa. Berarti menerima kritik dan saran dong? Sangat. Ya, luar biasa. Tapi kalau tadi ada bakso kriwil, bakso ayam berarti ada? Bakso Dua ayam varian, sebenarnya kita tuh mix. Kalau ayam yang urat murni gitu. kita nggak ada. Oh, ayam murni nggak ada? Ya, cuman kita mix ayam sapi gitu. Berarti memang itu pemirsa. Jadi mix ayam sapi. Yang paling menonjolnya itu adalah uratnya. Wah, itu bedanya dengan bakso yang lain. Wow, keren, mantap ya. Oke, Pak, kita lanjutkan lagi nih. Pemirsa, apa dampak positif dengan adanya pelaku UMKM Bakso Sehati bagi lingkungan sekitar? Ya, dampaknya lah gitu. Ya mungkin ada sedikit membantu untuk mengurangi pengangguran mungkin ya. Oke, gitu. itu Jadi targetnya. ada lingkungan sekitar atau kawan-kawan yang bantu di kita juga di produksi, di pemasaran gitu. Kemudian ya masyarakat terutama lingkungan Riung Bandung. Jadi kalau butuh bakso nggak jauh-jauh. Khususnya orang Riung Bandung kalau butuh bakso nggak jauh-jauh gitu ya. Jauh-jauh, situ aja. Mantap ya, luar biasa. Oke, tadi memang dampak positif yang sudah dirasakan masyarakat gitu ya, termasuk mungkin kedepannya juga mau membuka produksi-produksi lagi kalau memang peminatnya udah banyak ya. Insya Allah. Jadi rumah produksinya dibuka lagi cabang-cabangnya gitu ya, luar biasa, Pak. Karena untuk jangkauan yang radiusnya memang jauh, misalkan Jawa Timur harus buka di sana. Ya idealnya mah bukan di sana. Oke. Ini ada niat gak sebetulnya kalau ini kan bukan hanya pemilik baksonya saja sebetulnya pemirsa, tapi kan ini juga racikan dan ramuannya, bumbunya ini kan menjadi kunci keberhasilan bakso ini. Nah, ini sebetulnya diwariskan tidak si bumbu ini, rahasia bumbunya? Diwariskan. Misal ada yang mau buka outlet, kemudian kita kan nggak mungkin dong kalau harus kesana kemari terus udah nih resepnya begini itu begitu atau kita hanya produksi
adonannya saja terus didistribusikan? Kalau untuk resep siap sajinya kuah gitu. Untuk resep kuah kita kasih. Betul. Gitu. Untuk resep bakso ya mungkin belum. Iya dong, karena kenapa? Itulah kuncinya dari kan usahanya di situ gitu. Sebuah makanan atau produk itu ya itu ya. Jadi rasanya. Oke, mantap. Wow ya. Luar biasa. Terus sementara ini dari ini nih udah berjalan nih, udah 5 tahun. Kira-kira nih dari pemerintah setempat sudah ada yang melirik belum? Sudah ada yang ini nih potensi, ini nih harus dibantu, ini nih harus didorong supaya UMKM-nya menjadi kelasnya bukan hanya mikro tapi udah harus kelasnya udah kelas besar. Itu ada nggak dari pemerintah setempat? Alhamdulillah ada. Kebetulan kita juga sebetulnya dinaungi oleh Kadin Kota Bandung. Kadin Kota Bandung, kita dipermudah juga, diikut sertakan di acara-acara kayak gitu. Dipermudah lah intinya. Betul. Permudah, dibantu. Bahkan mungkin besok juga hari Jumat, Sabtu, Minggu kita ada gelar produk juga di Aljabar. Masjid Aljabar. Berarti Bakso Sehati sudah terdaftar lah atau sudah gabung di bawah naungan dinas Kadin. Insya Allah. Dan itu diberdayakan, dikembangkan, diperkenalkan. Ya, intinya dibina lah dibina, gitu. Ya? Dibina bisnisnya supaya bisa lebih berkembang. Berarti termasuk PIRT-nya, kemudian betul. halalnya. Nah, cuman kalau untuk bakso yang ini kan bakso olahan daging ini sekarang BPOM udah nggak bisa PIRT. Betul. Tapi untuk cuangki keringan kita sudah ada PIRT-nya, sudah ada sertifikasi halal juga kita sudah masuk semua. Haki sudah mulai masuk. Wah, keren, mantap. Tinggal BPOM mungkin yang ini. Tinggal BPOM. Oke. Karena memang prosesnya lama itu ya. Panjang ya. Oke, baik. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ini selain ibu-ibu nih yang sudah Bapak cross check di lapangan, peminatnya selain ibu-ibu nih atau di area sekitar itu siapa aja sih? Ya, jangan dijawab dulu Pak, karena kita akan jeda terlebih dahulu karena masih banyak sekali pertanyaan yang akan kita bahas pada kali ini masih di program Kisah Inspiratif. Yuk jeda dulu, ada break dulu.